الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الأمي الذي دعانا إلى دين الملك العلام وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zaman ini adalah zaman kemudahan dalam berbagai pemenuhan hidup manusia. Kemajuan teknologi informasi telah menjadikan semua urusan menjadi mudah. Dunia seolah ada dalam genggaman, mulai dari dunia pekerjaan, pergaulan, pendidikan dan dakwah. Kemajuan peradaban manusia dengan segala sarana canggihnya telah membuat orang saat ini begitu mudah meraih apa yang diinginkannya. Mulai dari belanja online, nonton film, konser musik, bahkan sekolah, dalam dunia pendidikan sangat mudah melacak sumber ilmu atau berita. Acara-acara ilmiah online bisa diikuti sebanyak 5 hingga 10 macam kegiatan dalam sehari. Mulai dari bentuk webinar, workshop, pelatihan, bahkan pengajian online. Bahkan itu acara nasional maupun internasional. Saat ini gelar-gelar akademik seperti mudah diraih. Para doktor dari studi jenjang S3 sekarang telah banyak bertebaran di masyarakat. Bahkan gelar magister studi S2 sudah banyak bertaburan di dalamnya. Padahal zaman dahulu itu sudah termasuk gelar yang bergengsi. Sementara saat ini gelar sarjana S1 seolah sangat biasa. Kaum terdidik telah banyak mewarnai ruang publik, mulai dari lulusan dalam maupun luar negeri. Alumni pendidikan barat ataupun timur tengah, semua telah berserakan di tengah kita. Saat ini masyarakat kita sudah terdidik dan mengenal dunia pendidikan tinggi. Hanya saja, ada satu celah yang masih menjadi sisi keprihatinan kita semua, yaitu bagaimana menguatkan dan meningkatkan aspek moral, etika atau akhlak. Sebab kita masih banyak menjumpai adanya fenomena yang ironis dan menyedihkan di tengah masyarakat. Padahal katanya sudah maju, terdidik dan berperadaban. Islam datang sebenarnya lah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Al-Bukhari. Kenyataannya, saat ini kita mendapati kegersangan akhlak dari orang-orang berilmu dan intelek. Masih banyak kita jumpai adanya ustadz, mubalik atau dai yang memberikan ceramahnya, tausiahnya sangat memiriskan hati. Saat berdakwah, ceramah atau memberikan tausiah kepada masyarakat justru sering disertai dengan tingkah laku yang sombong dan kasar, sering mentahzir, mencaci maki kelompok lain dan menganggap dirinya yang paling benar. Hal ini sungguh tidak mendidik umat. Betapa kita merindukan sosok dai atau ulama yang menghiasi diri dengan adab atau akhlak yang terpuji. Ulama yang penuh kelembutan dan bijak dalam berkata-kata, berperilaku dan bersikap. Apalah artinya banyak ilmu jika pemiliknya tidak memiliki akhlak dan menjadi suri tauladan. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam dunia pendidikan, aspek akhlak atau budi pekerti menjadi unsur yang paling penting. Bahkan lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Sehingga berlaku kaidah hukum dalam yang disepakati para ulama, yaitu adab sebelum ilmu. Artinya seorang murid harus belajar adab terlebih dahulu sebelum mencari ilmu. Seorang guru harus memiliki adab sebelum menyampaikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bisama mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada ahli ilmu, dalam hal ini dicontohkan ahli Taurat, tetapi tidak mengerti hakikat tanggung jawabnya sebagai teladan, dan mereka diibaratkan seperti keledai. Bagi masyarakat Arab, keledai merupakan lambang binatang kebodohan yang tidak bisa diajari apa-apa. Dari sinilah maka akhlak keteladanan seorang guru menjadi sesuatu yang bukan merupakan pilihan, tapi sebuah keharusan, bahkan persyaratan. Keteladanan guru lah yang akan mampu menembus hati seseorang. Ketika ia mengajarkan ilmu, maka akan sampai ke hati murid-muridnya dengan sangat tajam. Bila seorang guru ingin menyampaikan sebuah ilmu yang baik, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya, maka hal itu artinya ia hanya menyampaikan dengan bibirnya, dan itu sulit menyentuh hati muridnya, karena dia tidak menyampaikan dengan tulus hati dari hatinya. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok teladan bagi seluruh umat manusia. Keteladanan beliau dalam akhlak yang mulia menjadikan umatnya cinta dan musuhnya segan. Dan bahkan orang-orang yang dahulunya menentang dan berseberangan akhirnya menjadi penolong dan pendukung yang setia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa supaya dianugerahi akhlak yang mulia. Allahumma hdinil ahsanil akhlaqi la yahdil ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah kepadaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau, dan palingkanlah kejelekan akhlak dariku, karena tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah membimbing kita dan seluruh penerus generasi kita memiliki akhlak dan adab yang mulia, sehingga akan menjadikan ilmu yang diajarkannya atau yang dipelajarinya menghasilkan berkah dalam kehidupan yang nyata. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi qamu bihifdhish syari'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffa'ina yawmal qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabatan man ya'lamu annahu yara. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman walladhina aqamu ma'hadana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu bima tasna'un. Aqimus shalah.